Ada 3 masa dalam 7 tahun parenting gitu. Jadi 07, 7, 14, 14, 21. Nah 07 itu orang tua tuh dua-dua harus lomba-lomba nih deket sama anak supaya porsinya tuh sama. Nah nanti di 7 tahun yang kedua orang tua yang jenis kelaminnya sama yang harus lebih deket. Makanya anak perempuan banyak ributnya sama ibunya. Hai Moms and Dad semua, senang sekali bisa ketemu lagi di podcast Ask the Expert Kumparan Mom bersama saya Dini Hidayati, Chief of Kumparan Mom. Moms and Dad, hari ini kita akan kupas tuntas tentang topik pubertas bersama sahabat saya Rati Zulhaki, MPSI Psikolog Klinis. Halo Ate, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Kalau ngomongin pubertas tuh selain ciri fisik, pasti ada perubahan secara emosional. Ya. Kalau dari kacamata psikologis ya, pubertas itu apa sih Ate? Pubertas itu adalah satu kondisi di mana anak itu punya perubahan baik secara emosi, betul tadi kata Dini, terus kemudian secara sosialnya dia, pola pikirnya yang tadinya simple jadi lebih kompleks gitu kan. Terus kemudian mereka emosinya agak sedikit meletup-letup karena ada perubahan hormonal dari fisik. Terus secara sosial mereka mulai mengembangkan yang namanya proses pencarian identitas diri kan. Tapi biasanya umur berapa tuh udah mulai kelihatan? Jadi kalau pubertasnya itu antara anak perempuan sama anak laki-laki agak berbeda sedikit lah. Kalau anak perempuan startingnya 10-11 tahun. Tapi kalau anak laki-laki baru mulai pubertas itu biasanya di sekitar usia 12-13 tahun. Tapi kalau dari secara perubahan emosional, anak laki dan perempuan ada perbedaan yang signifikan nggak? Sebenarnya secara signifikan emosional tuh enggak ya, mereka ya mungkin sama-sama saling lebih sensitif gitu ya. Jadi orang tuanya kadang ngomongnya satu kata anaknya bisa jawabnya sambil matanya gerung-gerung gitu kayak apaan sih mami. Tapi yang paling signifikan adalah point of view-nya atau concern-nya mereka. Biasanya kalau anak perempuan tuh lebih concern ke sesuatu yang sifatnya sosialisasi, terus mereka lebih ke penampilan gitu kan. Walaupun laki-laki ada fasenya mereka akan fokus sama penampilan, tapi tidak sebesar perempuan. Nah biasanya anak laki-laki fokusnya ke power atau mereka merasa berdaya. Iya, jadi memang di periode pubertas itu remaja lah ya. Remaja itu memang ada fase di mana mereka proses mencari identitas. Self identity searching. Nah disitulah mereka akan membentuk pribadi dewasanya mereka. Makanya kita mesti mendampingi. Tadi kan Ate juga bilang kalau misalnya pubertas itu ada perubahan hormon, bikin anak jadi moody, terus dia gampang tersinggung. Nah orang tua tuh gimana sih mengelola letupan-letupan emosi ini? Yang pertama orang tuanya juga nggak boleh nggak boleh punya perilaku yang sepertinya mereka juga punya perubahan hormon gitu. Jadi nggak boleh ikut-ikutan tantrum. Benar juga. Ketika anak kita sedang melalui sulitnya fase pubertas, kita itu sebagai fasilitator. Kita berfungsi sebagai fasilitator di mana iya betul kita pernah menjadi remaja tapi mungkin beda. Jadi bukan yang Allah kamu gitu aja, itu nggak boleh tuh. Mami juga dulu, nggak boleh ya. Nggak boleh. Tantangannya kan beda. Ya. Dan apa yang mereka lalui itu ya nggak inline dengan apa yang kita lalui, nggak bisa. Nah pada saat itu ya kita dampingin aja. Kita cukup hadir, kita cukup bilang bahwa kamu kayaknya emang lagi nggak oke ya perasaannya, mami ada di sini ya kalau kamu butuh. Gitu. Dan biarkan dia berusaha untuk memproses itu dulu. Karena kadang-kadang nih Din, nggak ada angin, nggak ada hujan, bangun tidur bisa moody. Itulah, pusing banget. Itu kan ya, remaja. Itu ya? mau cowok mau cewek itu sama. Beberapa temen kan juga anaknya udah usia remaja gitu ya. Yang perempuan itu berantem mulu sama anak yang perempuan. Ada 3 masa dalam 7 tahun parenting gitu. Jadi 07, 7, 14, 14, 21. Nah 07 itu orang tua tuh dua-dua harus lomba-lomba nih deket sama anak, punya tempat di hati anak supaya porsinya tuh sama. Nah nanti di 7 tahun yang kedua orang tua yang jenis kelaminnya sama yang harus lebih deket. Makanya anak perempuan banyak ributnya sama ibunya. Karena justru seharusnya di situ mereka saling bersama kan, karena belajar menstruasi di usia itu. Nanti di 7 tahun yang ketiga kebalikan, cross. Jadi anak itu dekat dengan orang tua yang jenis kelaminnya berbeda.
Karena ada periode kan, ada periode di mana pada saat 7 tahun kedua itu di situ fokus tentang seks edukasi dan relasi. Nah nanti di 7 tahun yang ketiga mereka kan mulai kenal dengan lawan jenis. Nah itu kan kalau konsep itu didapatkan dari orang tua yang sesama jenis nggak dapet. Sebetulnya kapan sih waktu terbaik untuk mulai percakapan tentang pubertas ini? Oke. Nah pubertas ini kan sebenarnya bagian kecil dari seks edukasi dan relasi yang dimulai dari sedini mungkin. Dari kecil. Jadi bahkan ketika anak sudah bisa berbicara, disitulah seks edukasi sudah bisa dimulai. Misalnya gimana seks edukasi buat misalnya 2 tahun nih, 2 tahun anak sudah bisa bicara nih, atau sudah bisa tahu instruksi. Kita kasih tahu bahwa ada anggota tubuh kamu yang nggak boleh dipegang sama orang lain, nggak boleh dilihat sama orang lain. Misalnya ada 4, mulut, dada, kelamin, sama bokong misalnya gitu. Itu kan simple ya. Nah disitulah mulai belajar untuk membersihkan alat kelamin ketika sehabis pipis misalnya atau BAK atau BAB. Itu kan sebenarnya masuk dari seks edukasi. Terus berpakaian itu juga seks edukasi. Dan membiasakan untuk ngobrol sama anak. Ngobrol. Misalnya kalau punya anak perempuan kan ibunya nih yang ngobrol gitu kan. Gimana? Kamu ada ngerasain perubahan gak di tubuh kamu? Atau misalnya dia mulai marah-marah nih. Terus ibunya mulai ngomong, oh iya kamu tuh lagi masuk masa ini loh. Dan biasanya memang emosinya agak nggak stabil. Itu kita sampaikan ke anaknya? Kita sampaikan. Karena anak perlu tahu ada apa sama aku. Oh iya dia bingung ya. Karena kita perlu ngasih maps-nya. Ya kalau kamu ngerasa bingung kamu boleh tanya sama aku. Ya kita ngobrol. Misalnya anaknya udah bisa bertanya gitu tentang perubahan tubuhnya atau ketertarikannya tentang seksualitas. Gimana sih cara menjawab pertanyaan yang tepat sesuai usianya supaya kadang-kadang tuh kita orang tua tuh ini tuh informasi yang too much atau enggak atau kurang gitu. Mulai dari tanya ke anak apa yang pengen kamu tahu atau apa yang sudah kamu tahu. Misalnya aku pernah punya kasus nih, anak usia 3 tahun nanya, ibu masturbasi itu apa? Aduh, pusing banget jawabnya. 3 tahun gitu kan. Terus ibunya udah dengar panik dari gitu. mana? Akhirnya dia bilang gini, ini kebetulan kakaknya aku pegang gitu. Jadi ibunya udah kenal aku. Terus dia bilang sama anaknya, bentar ya Dek, aku telepon Tante Rati dulu gitu. As the expert gitu. Like this program. Terus akhirnya ya udah pada saat itu yang aku suruh adalah tanya dulu apa yang pengen kamu tahu atau kamu pernah dengar itu dari mana. Jadi jangan langsung berpikir seperti yang kita pikir. Jangan berpikir seperti yang kita pikir. Kita gali dulu dari anaknya. Ternyata anaknya kita kejauhan ya. Bener-bener. Ternyata anaknya iya soalnya aku dengar kemarin ada orang di sebelahku ngomong itu. Yang akhirnya, jadi cari tahu dulu sejauh mana anaknya itu ngerti tentang itu. Iya. Bahkan misalnya sesimpel anaknya bertanya tentang kenapa penis aku berdiri. Gitu. Nah itu kan sebenarnya kalau untuk anak cowok ya gitu, itu kan sebenarnya normal gitu kan. Nah di situ kita tanya dulu apa yang pengen kamu tahu, ayo kita ngobrol. Memang lebih baik ayahnya tuh yang menjelaskan kalau anaknya yang bertanya adalah laki-laki. Tapi itu di usia 7 tahun kedua ya? Ya, tapi ada anak-anak yang di bawah itu mungkin bertanya. Dan itu maksudnya kalau di usia segitu tuh kita menjelaskannya apakah misalnya karena ada aliran darah mengalir lebih ke gitu ya? Iya betul. Masalahnya nih orang tua udah langsung kebakaran gitu kan. Kalau misalnya seumur anak kita ya udah 8 tahunan gitu kan udah mulai ada malu-malunya. Apa sih yang harus kita hindari sebagai orang tua gitu Teh supaya saat membicarakan topik yang cukup sensitif? Kalau sekarang tuh kan ini ya Din, suka banyak banget anak-anak yang apa tuh bahasa Indonesia yang baik ya, ceng-cengin gitu, cie-cie gitu kan. Oh iya. Ya kan, padahal mereka sendiri nggak paham gitu. Nggak paham. Bener. Ya akhirnya kita perkuat dengan konsep pertemanan. Oh iya, kamu suka berteman sama si A karena dia jago main bola atau dia jago matematika. Jadi kita lihatnya bahwa itu adalah kekaguman. Yes. Gitu. Jadi konsep kagum gitu. Karena kalau kita langsung mengarah ke ini adalah dikondisikan seolah anak tuh suka cinta pertama dari atau apa. Nah, itu kan sesuatu yang nggak benar menurutku. Jadi orang dewasa di sekeliling juga harus aware ya. Betul. Peran yang paling penting dari orang tua nih selama anak mungkin prapubertas kali ya, supaya mereka tuh siap ketika masuk ke masa itu tuh apa sih? Ketika remaja kita nggak bisa tuh kita sebagai orang yang menguasai remaja. Karena remaja itu ibarat menggenggam pasir.
Kalau kamu Kayak terlalu digenggam, dia akan copot nih, akan jatuh-jatuh. Tapi kalau terlalu dilepas, dia akan terbang. Aku juga ngobrol kan sama beberapa Mm-mm. teman Mm-mm. ibu-ibu gitu. Bahkan sebelum puber aja, Mm-mm. anak tuh udah mulai susah tuh diajak ditanya Mm-mm. gimana caranya supaya anak tuh tetap mau cerita sih. Pokoknya kita berusaha untuk membuat pertanyaan yang beda. Even cuma Pertanyaan satu pertanyaan itu bisa ngebuka tuh. Oke. Gitu. Atau kadang-kadang kita yang bercerita. Aku mau cerita dong. Oh Cerita gitu, dong. oh iya, Boleh. itu ya salah satu. Nanti dari situ mereka akan merasa, menurut kamu gimana? Mereka akan merasa, pendapat aku didengar nih. Aku tuh sempat iseng-iseng kan nanya di Instagram aku gitu. Justru malah yang banyak bertanya tuh gimana sih ngajarin anak mens pertama. Jadi sebenarnya yang pertama memulai ini nggak boleh pas anaknya pubertas ya. Tadi kan harus dari awal ya. Seks edukasi itu harus dari sedini mungkin. Nah ketika sudah masuk ke usia pubertas, mulailah kontennya yang kita berikan kepada anak itu sesuai dengan usianya ya, tentang menstruasi atau kalau laki-laki tentang mimpi basah. Mimpi basah. Karena kalau menstruasi itu kan secara video ada ya, banyak lah gitu. Dari sumber-sumber yang terpercaya itu banyak menjelaskan proses menstruasi itu peluruhan dinding rahim gitu kan. Ketika sel telur tidak terbuahi oleh sperma. Pertanyaan anak, kalau sel telur yang dibuahi apa yang terjadi? Itu kan kehamilan gitu kan. Nah disitulah kita mulai bisa masuk. Jadi kita jelasin dulu, yang penting yang perlu kamu jaga adalah ini ya, mulai dari personal hygiene-nya. Termasuk kan cara pakai pembalut ya. Jadi sebenarnya tiap berapa jam. Dan memberitahu ke anak kita bahwa ini bukan sesuatu yang memalukan. Karena banyak anak perempuan yang masih merasa menstruasi itu aib. Nah sekarang kalau misalnya anak laki apa sih obrolan pertama yang, ini mungkin bapak-bapak bingung, gue mau ngobrol sama anak tapi ngobrolnya apa nih? Bingung, krik. Yang perlu kita jelaskan adalah dia perlu tahu dulu bahwa dia punya sperma. Gitu. Nah sperma itu akan keluar secara natural. Kan mimpi basah kan proses pengeluaran sperma secara natural kan. Dan itu biasanya terjadi, ada proses kematangan dan lain-lain. Nah itu mungkin bahasanya yang simpel aja nih ke anak. Nggak usah diiming-imingi dengan nanti kamu akan mimpi sesuatu yang menyenangkan. Kan ada perilaku anak remaja yang normal. Mulai dari prapubertas sampai pubertas tuh ada yang normal dan tidak normal. Itu gimana sih? Atau kita bisa mendeteksi kan? Ini normal dan tidak normal in terms of mereka paparan pornografi. Ya, paparan pornografi ya. Artinya batasan pornografinya itu apa sih? Gitu. Itu kan sebenarnya konten dewasa yang sebenarnya tidak boleh dikonsumsi oleh anak. Pun orang dewasa kalau sudah kecanduan dengan hal-hal yang sifatnya pornografi akan merusak prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu apa? Itu bagian depan otak manusia yang bertugas untuk menganalisa, menyerap informasi. Jadi kalau mereka dapat paparan yang nggak sesuai, prefrontal cortexnya jadi kayak berkabut gitulah ibaratnya. Jadi nggak bisa dipakai buat mikir, yang dipikirin terus-terusan tentang itu gitu. Sama kayak masuk fase kecanduan. Gitu. Ini kan tadi ngomong pornografi ya, tapi kalau ngomong kecanduan berarti kayak nonton short video ya. Iya, doom scrolling. Lebih baik nonton film 1,5 jam, 2 jam, udah selesai daripada cuma 30 detik. Karena temanya kan bercampur. Ya kalau kita nggak bisa memisahkan anak kita sama gadget, mau nggak mau kita filter apa yang mau dia tonton gitu kan. Ada pertanyaan dari followers Kumparan Mam. Gimana, apa yang harus kita lakukan ketika kita ngegapin anak orang? Atau kita tahu anak orang ini suka mengakses porn. Dan supaya dia tidak mempengaruhi anak kita atau anak-anak lain. Pertama, kalau kita kenal sama orang tuanya, kita perlu ngobrol. Din, lu tahu nggak? Ya gitu, ya santai ya, gitu biar kan. Gak tersinggung. Iya gitu, maaf ya kemarin aku lihat gini-gini, tapi kamu tahu apa enggak? Gitu. Karena ya kan kita saling aja, ya kan aku peduli sama anak kamu dan lain-lain. Udah titik sampai di situ. Jadi menginformasikan. Jadi nanti kalau ternyata orang tua, oh iya tahu kok, boleh kok, berarti kan beda value. Artinya dari situ berarti kita perlu memberi informasi kepada anak kita, gitu, bahwa mungkin ada hal-hal yang berbeda nih value-nya, gitu. Mungkin ada tips gitu ya, gimana supaya menjaga hubungan kita sama anak remaja kita itu tetap hangat. Mungkin selalu hangat, enggak ya. Pasti akan ada fase dinginnya tuh pasti akan ada. Oh pasti ada. Jadi kalau kelihatannya hangat terus malah mencurigakan gitu. Kalau pas lagi ada friksi ya nggak apa-apa, tapi friksinya diselesaikan. Friksinya tuh
dibawa ke atas, dibahas, jangan ngerasa takut nanti daripada dia marah. Sebenarnya yang paling terpenting adalah bagaimana kita menanamkan value. Kalau dia punya value, kita mau gimana pun, kalau value itu udah tertanam, dia mau ada di mana pun dia nggak akan mau, nggak akan tergoda. Semua orang tua di semua fase anak itu memang ilmu itu adalah utama gitu ya. Utama, tapi bukan berarti yang pertama itu kita perlu tahu juga ketika kita sudah paham nih, oh iya secara teori anak tuh begini, atau checklist tumbuh kembangnya ini, itu kita udah tahu. Tapi ketika kita ketemu anak kita, tetap kita lihat anak kita dulu nih. Gitu, jangan lupa memanusiakan anak kita. Kenapa aku bilang seperti itu? Supaya kita nggak membandingkan dia sama orang lain. Jalannya mungkin nggak mulus, jalannya mungkin akan berliku, dan jadi orang tua tuh memang susah. Jadi kalau ada orang tua yang bilang, susah banget ya jadi orang tua, tuh aku seneng loh. Kenapa? Karena dia beneran jadi orang tua. Ini seru banget ngobrolnya Ate tentang pubertas. Mudah-mudahan sih apa yang kita obrolin hari ini bisa bermanfaat ya. Karena itu tujuannya yang utama, kebermanfaatan. Aku terima kasih banyak Ate sama-sama untuk ngobrol yang sangat insightful. Sebagai orang tua yang mungkin beberapa tahun ke depan akan menghadapi anak pubertas, aku merasa ini tuh bisa jadi guideline lah. Walaupun ada bumps in the road kayak Ate bilang, nggak apa-apa. Tapi ketika ada ilmunya tuh kita nggak los-los amat gitu. Oke, Moms and Dad semua, itu obrolan kita bersama Rati Zulhaki, MPSI Psikolog Klinis tentang kupas tuntas pubertas anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Moms and Dad jangan lupa untuk baca artikel Kumparan Mam dan follow sosial media Kumparan Mam untuk mendapatkan informasi seputar parenting dan motherhood yang lebih lengkap. Sampai jumpa di podcast ASD Expert selanjutnya. Bye.